Harus diakui keterangan pers Bareskrim Polri kemarin begitu rinci dan gamblang. Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Juhandani Raharjo Puro konsentrasi penuh menjelaskan agar tak ada satupun yang terlewatkan. Ajakannya untuk bersatu mendukung pemerintahan Prabowo menutup atau meninggalkan kasus ini disampaikan tanpa teks. Tidak saja bangsa ini yang terbebani dengan kasus ijazah Jokowi ini, tapi juga dia seperti terbebani mengusut kasus ini. Mungkin selama karirnya sebagai seorang polisi, tak terbayangkan akan mengurusi dan mendalami kasus yang bertele-tele ini. Sayangnya setelah ia menyampaikan keterangan yang begitu rinci dan gamblang, serta ajakan yang tulus untuk bersatu padu, tetap saja pihak Roy Suryo CS dan pendukungnya tidak percaya hasil penyelidikannya itu. Ada saja yang salah. Memang Roy Suryo CS tak sepenuhnya juga salah. Hasil penyelidikan Bareskrim sendiri mengakui ada temuan skripsi Jokowi yang digandakan di perpustakaan UGM yang kemungkinan dijadikan objek penelitian oleh Roy Suryo CS. Tentu saja kalau itu yang dijadikan objek penelitian, maka tak akan berkesesuaian dengan hasil skripsi awalnya. Apalagi soal waktu penyelidikan yang baru bergerak cepat justru setelah ada laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya seperti mangkrak tak jelas rimbanya, sampai para penggugat ini ramai-ramai ke UGM dan ke rumah Jokowi di Solo. Coba kalau sejak awal Bareskrim bergerak cepat, mungkin saja tak akan menggelinding seperti bola salju seperti saat ini. UGM pun terlihat tak transparan sejak awal. Mestinya cukup UGM saja yang menjelaskan persoalan ini, bukannya Bareskrim. Tiba-tiba saja Jokowi merasa terhina dan direndahkan serendah-rendahnya soal ijazah ini. Padahal dia secara atraktif memperlihatkan ijazahnya kepada sejumlah wartawan, tapi tidak kepada para penggugat. Jokowi mulai berkonsultasi dengan sejumlah pengacara. Dari sinilah sudah mulai terlihat Jokowi ingin mengkapitalisasi kasus ijazahnya ini. Perasaan terhina dan direndahkan serendah-rendahnya dipakai sebagai awal untuk melangkah. Padahal sebelumnya pihak PDIP menghantam Jokowi sejadi-jadinya, tapi tak terpikirkan sedikit pun melaporkan mereka dengan pasal-pasal pencemaran nama baik atau Undang-Undang ITE. Pernah sekali seperti menggertak yang diarahkan kepada Deddy Sitorus saat heboh dengan PDIP seputar pertersangkaan Hasto oleh KPK, tapi Jokowi tak terlihat ingin berurusan hukum dengan PDIP. Jokowi seperti memilih lawan yang paling memungkinkan dia akan keluar sebagai pemenangnya. Pertama, Roy Suryo CS terlihat modalnya hanya urat leher saja, plus pendukung yang fanatik. Beda sekali kalau Jokowi berurusan dengan Deddy Sitorus atau PDIP misalnya. Megawati pasti tak akan tinggal diam. Soal ijazah saja Megawati terpaksa bersuara, yang secara jelas menyentil Jokowi yang terkesan sengaja membesar-besarkan kasus ini. Kedua, Jokowi pasti menang karena dialah pemilik ijazahnya sendiri. Dialah yang paling tahu asli atau palsunya. Dan mumpung masalah ijazah ini sudah dipersoalkan sejak lama, jadi dari sisi rasa ingin tahu publik juga pastilah tinggi. Maka tanpa menunggu lama, dilaporkanlah kasus ijazah ini ke Polda Metro Jaya. Terbayangkan relasi kuasa Jokowi dan Kapolri, cukup dibayangkan saja. Boleh dibilang Roy Suryo CS terjebak permainan politik yang dimainkan oleh Jokowi. Kasihan juga, penolakan atas penyelidikan Bareskrim seperti terpaksa harus dilakukan. Tak ada jalan lain. Menerima akan terlihat bodoh dan kalah, dan Jokowi pun tak akan mencabut laporannya. Pilihan menolak adalah pilihan yang terbaik. Peluangnya juga ada karena bukanlah putusan hakim atau pengadilan. Kalau putusan hakim pun masih bisa banding dan lain sebagainya. Jokowi sejak awal sudah terlihat memang ingin sekali ke pengadilan. Disitulah nantinya ijazah Jokowi ini dibuka seperti membuka kotak Pandora yang berisi azimat dari masa lalu yang gelap sebagai penerang sebuah bangsa yang tak kunjung membaik. Peristiwa itu akan dinantikan seluruh anak bangsa ini, di mana Jokowi tampil di depan di sidang sambil membuka ijazahnya dengan penuh rasa bangga. Jokowi sudah menjanjikan momen di mana dia akan membuka ijazahnya itu di depan pengadilan. Artinya dia tak akan mencabut laporannya.
kasus ini akan terus bergulir entah sampai kapan. Bisa jadi sampai 2029. Pengamat politik kedai kopi Henry Satrio salut betul dengan langkah politik Jokowi ini. Tetap berada di atas panggung meski tak lagi menjabat. Jokowi memang tak perlu menjadi ketua umum partai, cukup dengan kasus ijazahnya saja panggungnya melebihi panggung seorang ketua umum partai. Jadi tak benar sepenuhnya juga Jokowi merasa terhina dan direndahkan serendah-rendahnya dalam kasus ini. Motif politiknya juga terlihat. Pape di luar, runciang di dalam, talunjuk lurui kalingkiang bakai, kata orang Minang. Sebuah pepatah yang menggambarkan kepura-puraan di balik suatu peristiwa. Mumpung Roy Suryo CS juga tak bisa lagi balik ke belakang. Makanya saya pernah bilang bahwa pihak Prabowo tak bisa membiarkan kasus ini mengalir begitu saja. Kasus ini runcing juga ke dalam.